Saya akan kasih contoh lain masalah hukum-hukum Bapak Ibu sekalian. Sebagian orientalis mengatakan Islam itu keras. Di antaranya kenapa pencuri harus dipotong tangannya. Orang kalau membunuh dipenggal lehernya. Serem sekali ini, gitu kan. Maka kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, dan semoga setelah saya jelaskan nanti Bapak Ibu jadi faham kenapa dalam Al-Quran ada hukum pencuri dipotong tangannya. Allah berfirman, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya, gitu kan. Baik, mungkin orang bilang, ini keras sekali. Kita harus faham Bapak Ibu sekalian. Orang yang mengatakan bahwasanya pencuri dipotong tangannya itu keras, itu orang-orang yang belum mengalami. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kita pulang ke rumah, kita temukan rumah kita sudah digeledah oleh orang. Pencuri lagi ngangkat-ngangkatin emas-emasnya, ibu-ibu, barangnya segala macam. Pas kita masuk, kita lihat pencurinya. Di tangan kita ada pisau di dekat kita. Apa yang kita lakukan? Potong tangannya? Nah, kita mungkin akan tusuk orangnya, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan bahwasanya pencuri dipotong tangannya keras itu, orang yang belum mengalami pencurian. Kalau dia alami pencurian tidak akan seperti itu. Saya kasih gambaran. Kebetulan saya tinggal sekitar 7 tahun di Madinah, dari SMA sampai S1. Di Saudi, tentu semua negara ada saja kelebihan dan kekurangan. Saya bicara sekarang masalah lingkup penerapan syariat itu. Malam Jumat Bapak Ibu sekalian diiklankan. Kalau ada kisos ya, ada orang yang akan dipotong tangannya atau akan dipenggal gitu kan karena membunuh. Malam Jumat diiklanin di TV-TV, di koran, di radio. Kalau Fulan bin Fulan dari negara ini telah mencuri, diceritakan kronologisnya. Masuk ke toko emas, masuk ke rumahnya si Fulan, alamatnya di sini. Dan seterusnya, kemudian secara kronologisnya sudah diceritakan, lalu dikatakan dia kena firman Allah akan dipotong tangannya. Besok di Masjid Nabawi, yang saya pernah lihat di dekat Masjid Nabawi kebetulan di Madinah. Habis sholat Jumat, begitu habis salam, orang-orang semua pada pergi ke, ada dulu namanya Maktabah Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Masih ada perpustakaan itu, bangunnya sekarang masih ada, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Di sebelahnya ada lapangan luas, itu tempat kisos dulunya. Nanti di situ Bapak Ibu sekalian ada polisi membuat pagar betis. Kita semua datang ke belakangnya. Di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini. Kalau betul-betul sudah terbukti ya, memang dia mencuri. Ini juga ditelusuri. Dia mencuri betul-betul karena dia mau mencuri, bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan dan seterusnya. Ada mobil penjara yang bawa dia, ada mobil pengadilan yang akan buat surat laporan ke raja, dan ada mobil ambulan yang akan mengurus dia setelah dikisos. Ada tim medis khusus di situ. Datanglah orang ini, ditaruh tangannya, disebutkan kesalahannya. Si Fulan mencuri begini-begini, dipotong tangannya. Tangannya ini digantung di situ 3 hari. Sampai membiru. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau seandainya ada orang yang niat mencuri lewat di situ, masih mau mencuri nggak? Loh ya. Begini hikmahnya. 1 orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu tujuannya. Dan kalau kita bukan pencuri, kenapa kita takut? Kan yang takut yang mencuri saja itu. Kalau kita bukan pencuri, ngapain kita takut? Oh, orang berzina dicambuk, dirajam. Kalau kita bukan pezina, kenapa takut? Yang takut orang yang salah memang, kan gitu. Dan tujuannya memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu, pencuri potong tangan, orang membunuh, dipenggal, itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Itu contoh dulu masalah potong tangan. Yang lebih hebat lagi penggal kepala. Ini serem sekali nih. Baik, saya ceritain kisahnya begini. Di Saudi sama Bu, kalau ketapkan Bapak Ibu sekalian, kalau kedapatan ada orang membunuh, dia membunuh ya, orang yang bilang orang dipenggal itu kejam, ini orang mungkin yang belum alami. Kalau kita pulang ke rumah teman-teman sekalian, kita dapat istri kita, anak kita, semua suami dibunuh orang. Dan kita tahu siapa yang bunuh, kira-kira apa yang terjadi? Walaupun kita penakut, itu jadi berani. Bukan cuma cari orang itu, kalau kita temukan keluarganya, perang keluarga, perang suku, mungkin perang negara bahkan, kan gitu. Islam tidak seperti itu. Tangkap pelakunya, kasih pemerintah. Di Saudi begitu, ketangkap, membunuh nih, lalu diiklanin malam Jumat. Si Fulan bin Fulan dari negara ini, dari negara mana saja, telah membunuh, ya, telah membunuh. Dengan begini kronologisnya, A, B, C, D, semua macam-macam. Dia kena ayat Allah,
tentang kisos. Dia akan dipenggal besok misalnya di Masjid Nabawi. Maka sama tadi hari Jumat datang, di situ ada polisi pagar betis, ada mobil penjara yang bawa si penjahat ini, ada mobil pengadilan yang akan buat laporan kepada raja, ada mobil ambulan yang siap mengurus dia. Cuma mekanismenya agak beda sedikit. Kalau kisos kepala ya, nanti algojonya pegang pedang, orang yang akan dikisos ini dipakein kain hitam kepalanya, didudukin, diikat tangan sama kakinya, jadi dia nggak bisa melawan gitu ya. Dan kepalanya menunduk, dia tidak tahu ini kapan dikisos, diturunkan dari mobil ditaruh. Algojo ini mengambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. Di sebelah kanannya algojo ini ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya, misalnya suaminya, istrinya, anaknya di sana. Maksimal 3 orang, nggak boleh lebih yang hadir di situ. Algojonya ini Bapak Ibu sekalian begitu hukumnya ya. Dia jalan 1 langkah, dia balik ke sana. Lihat dulu ke keluarganya orang yang dibunuh ini. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, balik lagi ke sana. Lihat, tunggu, ada keputusan nggak? Karena yang menentukan kisos atau tidak, mereka. Bukan pemerintah, ini keluarganya ini. Karena pesan syariatnya begini, yang membunuh suamimu, istrimu, anakmu, ini loh orangnya. Nggak ada hubungan sama istrinya, sama keluarganya. Ini orang yang jahat. Karena dia bunuh, kita bunuh juga. Keputusan tangan kalian. Langkah ketiga, dia balik lagi. Tidak ada yang kasih isyarat apa-apa mau memaafkan. Terakhir diangkat pedangnya. Dia balik ke sana. Kalau mereka tidak maafkan, dipenggal orangnya. Tapi kalau di sana Bapak Ibu sekalian ada 1 orang saja kasih isyarat begini, nggak bicara. Begini saja, artinya saya maafkan, nggak jadi kisos. Nggak jadi kisos. Walaupun yang 2 orang tidak setuju, siapa suruh hadir di situ? Karena intinya bukan main penggal-penggal orang, tapi mau dititip pesankan pada mereka, jangan ada perang keluarga, jangan benci istrinya orang ini. Ini orang yang jahat. Jadi bisa saja dalam Islam, anaknya pembunuh dan anaknya yang dibunuh itu bisa menikah. Karena yang jahat orang tuanya belum tentu anaknya jahat. Kan ada begitu kan? Ada orang tua jahat, pemabuk segala macam, anaknya baik, hafal Quran. Kita tidak bisa salahkan. Per individu, begitu adilnya Islam gitu. Jadi ini orang ini yang salah. Bahkan kalau dia maafkan Bapak Ibu sekalian 1 orang, nggak jadi kisos. Nggak jadi kisos. Dan pada saat nggak jadi kisos itu, tugasnya orang yang selamat dari kisos ini, itu harus membayar dia, denda. Dendanya kalau di Saudi, seingat saya, tidak tahu sekarang kalau berubah, sekitar 100.000 real. Ya mungkin sekitar 350 juta rupiah. Ya. Itu harus dibayar kepada keluarganya, itu yang sudah memaafkan tadi. Gitu. Seperti itulah. Dan banyak contoh-contoh kisos terjadi. Saya bukan sedang bicara pembelaan Saudi, bukan. Saya sedang bicara tentang hukum Islamnya. Karena saya lihat sendiri dengan mata kepala, gitu ya. Banyak di Indonesia isu negatif. Oh, Saudi itu menzalimi TKI kita. Saya hidup di sana Bapak Ibu sekalian, saya lihat seperti kalau saya dengar isu negatif tentang Amerika, Bapak Ibu bisa bantah saya. Enggak kok Ustadz, kami tinggal di sini, kami tahu. Begitulah kurang lebih. Jadi pernah terjadi ada TKW kita, Bapak Ibu sekalian, dia jaga nenek-nenek. Nenek-nenek orang tua kan sudah 80 tahun. Nenek-nenek ini dimanapun semua cerewet kan ya? Hah? Mau orang Arab, mau orang bule. Ya di sini kalau ada yang hadir tidak usah tersinggung karena berarti belum nenek-nenek. Tapi umumnya kan rewel ya. Nah orang kita ini rupanya yang jadi TKW nggak bisa sabar. Dimarah-marahin, kotorannya sana sini. Karena jengkel, dia bunuh nenek-nenek ini. Itu kisah nyata. Dibunuh sama dia. Bukan cuma dibunuh, dimutilasi. Dipotong-potong sama dia. Ditaruh di koper. Nenek itu. Dia pikir seperti di Indonesia ini. Saudi mirip seperti di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di sini kadang-kadang sering ada pengecekan polisi ya. Saudi itu kita jalan sedikit, polisi lagi di sana, cek lagi. Cek paspor, cek ini. Jadi nggak bisa sembarangan. Orang mau pindah dari kota ke kota itu harus izin. Kayak kita mau keluar kota tadi ini, dari LA mungkin ke sini nih. Kalau Saudi nggak bisa begini nih. Ada checkpoint lagi di sana, periksa lagi. Nggak bisa sembarangan, jadi orang nggak bisa lari-lari di sana. Ketat sekali. Ini dia keluar, dia bawa koper itu. Ini orang kita nih, diwawancarai sampai di TV-TV di Jazirah Arab. Dia bawa koper, dia naik taksi. Di Saudi juga agak asing kalau ada perempuan sendiri naik taksi. Biasanya mereka asing, dianggap
kok mau kemana orang ini sendirian? Pasti ada temannya lah, ada anaknya, ada pembantunya, ada... Ini orang sendirian. Seperti saya tanya, mau kemana? Ya jalan saja. Baiklah jalan, muter-muter lama. Kok ini orang, mana tujuannya? Seperti saya rupanya curiga. Tidak tahu kenapa dengan hikmah Allah, diberhentiin mobil, dibuka bagasi, dibuka kopernya, ditemukan ada manusia. Lapor ke polisi. Waktu lapor ke polisi, TKW kita apa? Ngaku. Iya, saya memang bunuh dia karena dia cerewet begini-begini. Saya lihat sendiri cuplikannya itu. Dia ngaku. Dan dalam Islam, kalau pelaku sudah memberikan kesaksian dirinya, nggak butuh saksi lain. Sudah nggak ada. Iya, saya membunuh. Udah selesai. Untuk apa saksi? Dia ngakui dirinya sendiri. Saksikan kalau dia tidak mengaku, kan gitu. Dia ngaku. Akhirnya kena kisos. Di kisos. Di Indonesia, kedutaan Saudi di demo. Oh begini, begitu, begini. Dan isunya ini seakan-akan itu ditolimi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya bilang di pengajian saya di Jakarta, dan Bapak Ibu juga dengar sekarang. Saya kalau jadi keluarganya ibu itu, saya bersyukur sama Allah karena dikisos. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan dikisos, ibu ini selamat dari hisab hari kiamat. Itu poin pertama. Karena kisos ini kan hukum Allah. Sudah dipotong tangannya, sudah dipenggal. Ini berarti sudah tidak kena hukuman dari dosa itu. Secara hukum. Yang kedua, memang kalau ajalnya sudah datang, walaupun dia dipulangkan ke Indonesia pada saat itu, mati. Ajal kalau datang tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak akan dilebihkan sesaat. Bukan berarti dia tidak jadi dikisos misalnya, kemudian dia pulang Indonesia. Detik itu walaupun di pesawat dia mati. Walaupun dia di Indonesia dia akan mati. Itu konsep dasar agama kita. Kan gitu. Nggak ada pemungkiran masalah itu. Jadi sebenarnya itu kebaikan buat dia. Justru Allah selamatkan dia dihukum dulu di dunia. Kan gitu. Dan di Saudi Bapak Ibu sekalian saya tahu sendiri. Bukan hanya orang asing. Keponakannya Raja Fahad. Pernah ada satu pangeran. Rupanya di rumahnya, di istanahnya. Itu ada informasi, ada khamr, ada minuman keras. Kan tidak boleh. Menerapkan hukum Islam di Saudi nggak ada minuman keras. Di mana-mana nggak ada. Maka ketahuan nih, ada satu kelompok. Ini ada kementerian khusus di Saudi ya. Namanya Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi lembaga penegakan yang ma'ruf, pengingkaran terhadap mungkar. Itu kementerian sendiri, ada menterinya. Itu kalau Bapak Ibu lagi umroh atau haji, biasanya dekat Masjid Haram ada mobil, dia ada di pintunya itu ada lingkaran besar, tulisannya bahasa Arab begitu, Hay'a. Dia kayak ada kerangkengnya, pakai mic biasanya. Kalau waktu sholat dia teriak, sholat, sholat, sholat. Suruh orang sholat semua. Dan dia biasa permalukan orang. Kalau ada yang duduk, kamu yang di atas sana kenapa nggak turun? Sholat, ayo. Dia yang tugasnya keliling ke pasar-pasar. Kalau ada masih toko buka, denda 100.000 real. Makanya di Saudi itu kalau azan, nggak ada berani dibuka toko. Tutup semua. Biar kita sudah mau bayar ini. Nggak, habis sholat, tutup. 100.000 real, denda. Atau kalau dia tetap paksakan diri, kalau sekali kena denda 100.000 real. Yang kedua kali di blacklist, nggak bisa buka izin usaha sama sekali. Sholat 5 waktu. Dan tidak ada orang berani sentuh barangnya orang. Sentuh barang tangannya melayang. Bahaya. Makanya mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan di Saudi nggak ada yang berani sentuh. Di Indonesia kan masih lampu merah, spionnya dipatahin, peleknya diambil. Itu kalau koruptor-koruptor di Indonesia dikasih iklan, yang korupsi dipotong tangannya, berhenti itu. Dengar saja potong tangan sudah takut dia. Tapi karena penjara, habis itu dia bayar, dia keluar lagi, mencuri lagi. Ini jadi masalah. Hukum manusia begitu, hukum Allah berbeda. Ini pangeran Bapak Ibu sekalian, yang terjadi ini kisah nyata. Di Timur Tengah heboh betul, luar biasa itu. Waktu masih hidup Raja Fahad. Jadi kakaknya si Salman sekarang ini. Kan sebelumnya ada Abdullah, sebelumnya ada Fahad ya. Yang bangun Masjid Nabawi sama Masjid Haram Mekah beliau. Juga ada banyak Al-Quran. Di Amerika juga banyak dibagi terjemahan bahasa Inggris. Terbitan Raja Fahad, Mujamma' Raja Fahad di Madinah, itu beliau yang punya. Yang jelas Raja Fahad ini punya ponakan. Tadi terkenal ada khamar di istananya. Dikasih surat peringatan oleh Hay'a ini. Kementerian ini kami mau cek, nggak ditanggapi sama dia. 2 kali nggak ditanggapi, 3 kali nggak ditanggapi. Akhirnya kelompok ini mirip sama kita KPK di Indonesia, boleh masuk nyelonong ke rumah orang. Kalau sudah dikasih surat peringatan, tidak mau nyerahkan diri, tidak mau bawa bukti, ya sudah digrebek rumahnya gitu kan. Datang waktu salah satu anggota Hay'a ada yang masuk dari pintu gerbang, rupanya security-nya larang, dia naik tembok. Orang ini naik tembok. Begitu naik tembok, dia turun, rupanya dia turun pas di depan kamar
tidurnya si pangeran ini. Dia lihat ada orang naik, ditembak sama dia. Mati di tempat orang itu. Ya, mati di tempat. Ditelitilah oleh pemerintah Saudi, ditemukan bunuh secara sengaja. Kenapa bunuh orang? Dan dia pakai baju resmi, baju tugas, hay'ah. Dan sudah ada bukti surat 3 kali sampai ke istana nggak mau diperlihatkan. Pangeran ini kena kisos. Kena kisos. Ibunya pangeran ini kakaknya Raja Fahad. Dan ini ponakannya langsung raja. Bapak Ibu tahu, ini kisah nyata. Sampai saya disampaikan sama Dr. Saleh Suhaimi, salah satu guru kami di Madinah. Beliau sampai sekarang masih hidup dan ngajar di Masjid Nabawi. Salah satu istri beliau orang Indonesia, orang kita. Murid saya kebetulan. Jadi beliau cerita, dia bilang, Khalid, sampaikan cerita ini. Karena orang banyak tidak tahu, orang berpikir negatif karena memang persepsinya selalu dibuat negatif di luar. Karena satu-satunya negara yang masih menerapkan hukum Islam, ya ini yang tertinggal, gitu kan. Di sana ada Mekah, Madinah, kalau kita sorotin, ya kita sorotin berarti agama kita, kan gitu. Maka dia bilang, ini kisahnya, kisah nyatanya, maka kena kisos. Iklanin satu Saudi, Pangeran Fulan bin Fulan, bawa namanya Al Suud, keluarganya Suud, keluarganya raja ini. Saudi kan itu dari keluarga Suud, keluarga kerajaan. Jadi Al Suud, keluarga ini, telah membunuh, menembak secara sengaja, begini, kena kisos. Bapak Ibu tahu, dalam kisahnya, Raja Fahad sampai kirim surat khusus kepada ayahnya anak yang ditembak itu. Tolong maafkan. Minta dia denda berapa saya bayar. Maafin ponakan saya. Apa kata ayahnya? Orang ini masyarakat biasa, orang Badui. Dia bilang, tidak bisa demi Allah. Nyawa, balas nyawa. Siapa suruh dia bunuh anak saya? Harus dipenggal juga. Itu heboh di koran-koran di Saudi, ribut semua ini. Ini pangeran, bukan sembarangan. Maka setelah itu kena kisos. Kakaknya Raja Fahad, ibunya anak ini nangis-nangis. Minta supaya dimaafin. Gak bisa. Nyawa anak saya sama nyawa. Bapak Ibu tahu hari Jumat diiklanin di Riyadh. Akan dikisos. Ya. Raja Pangeran datangkan kayak tadi 3. Mobil kriminal, mobil ambulan, mobil pengadilan. Putar begini. Di sana ayahnya si anak yang dibunuh. Ini pangerannya sudah pakai kain hitam, anggojo, sudah ngangkat pedang. 1 kali tidak dimaafin, 2 kali tidak dimaafin, 3 kali tidak dimaafin. Orang semua yakin pangerannya sudah mau mati nih. Pas dia angkat pedang terakhir, ayahnya anak itu angkat tangan. Dimaafin sama dia. Oh, semua media datang, kenapa bapak baru maafin sekarang? Dia bilang, kalau saya maafin kemarin-kemarin, dia tidak ambil pelajaran tuh pangeran. Ini shock terapi luar biasa. Sudah yang terakhir. Sudah tinggal ayunin pedang. Bukan langkah pertama. Gitu kan? Dan dia bilang apa? Demi Allah saya tidak mau terima 1 rupiah pun diahnya. Dendanya saya nggak butuh. Nggak usah. Biar jadi pelajaran. Anak saya sudah mati syahid di jalan Allah. Itu terjadi. Dan Raja Salman pun sekarang kan mengkisos keponakannya. Sudah dengar ceritanya? Kan Raja Salman sekarang ponakannya begitu. Yang buat kesalahan kan dikisos, dipenggal di Riyadh. Bapak Ibu kalau ketik di YouTube proses hukuman kisos kepada pangeran ponakannya Raja Salman, ada terjadi. Jadi di Saudi itu tidak ada main-main. Mau keluarga raja, mau masyarakat biasa, semua dihukum. Dan ini banyak orang kita tidak tahu. Gitu.